Jadi hari ini gue lagi santai. Jadi gue tadi keluar rumah, jalan-jalan buat nyari angin, sama cari suasana aja. Sebagai seorang spirit illustrator, gue sering pergi ke tempat-tempat terbengkalai untuk menggambarkan sosok-sosok yang ada di sana. Jadi tadi pas lagi jalan, tali sepatu gue lepas. Jadi gue benerin dulu, dan gak sengaja gue melihat ada sebuah buku tergeletak di depan gue. Gue percaya nggak ada hal yang secara kebetulan. Benda ini ada di depan gue pasti karena ada maksud dan tujuan tertentu. Intuisi gue mengarah kepada buku itu dan gue percaya ada sesuatu di balik buku itu. Ya udah, habis itu gue langsung ambil bukunya, gue bawa pulang aja ke rumah untuk dibaca lebih detail isinya. Diari 2 Februari. Hari ini adalah hari yang sulit lagi. Pekerjaan di pabrik semakin berat, dan bos semakin mendesak aku untuk memproduksi lebih banyak. Aku merasa lelah, terlalu lelah. Terkadang aku merasa seperti aku tidak bisa lagi bertahan. Diari 10 Februari. Semua orang di pabrik ini tampaknya begitu bahagia. Aku mulai merasa seperti aku adalah satu-satunya orang yang merasa terjebak di sini. Diari 25 Maret. Aku tak tahan lagi. Aku harus mengakhiri semuanya. Mungkin setidaknya di akhirnya, aku akan menemukan kedamaian yang selalu aku cari. Saat gue baca, ternyata di sana ada dua buah gambar dan ada cerita diari dari seseorang yang mungkin bekerja di tempat itu, di mana ia merasa jenuh akan pekerjaannya. Di salah satu halaman terakhir yang ada di sana, tertulis kalau dia ingin mengakhiri hidupnya. Dan gue melihat gambar tempat itu, rasanya kayaknya gue familiar dan gue nggak asing sama tempat itu. Sampai akhirnya gue coba browsing, mencari yang gambar seperti yang ada di buku itu. Hasil dari browsing gue menemukan bahwa gambar ini mirip banget sama sebuah bekas pabrik air terbengkalai di daerah Cibubur. Yang mana setelah gue cari, gue browsing cari ceritanya, di sana ada beberapa cerita katanya di sana pernah ada yang bunuh diri. Jadi gue tertarik untuk mencoba menelusuri tempat itu.
Saat gue sampai di lokasi, gue coba menyamakan gambarnya yang ada di buku itu dengan bangunan yang ada di sana dan ternyata sama. Jadi langsung aja gue langsung masuk ke dalam untuk mencoba menelusuri lokasi bangunan tersebut. Saat gue masuk, pertama gue tiba di sebuah bangunan yang bentuknya seperti mes yang ada di depan bangunan itu. Lalu gue coba naik ke atasnya dan di sana gue menemukan satu sosok yang ngintip-ngintip. Bangunan ini memang beneran terbengkalai, walaupun lokasinya sangat dekat dengan jalan tol. Gue melihat ada satu sosok yang sepertinya ingin digambar. Jadi gue langsung keluarin iPad gue dan gue langsung menggambarnya. Sosok pertama yang muncul di tempat itu adalah kuntilanak merah. Jadi kuntilanak merah ini ternyata memang bersarang dan menetap di tempat itu, di bagian atas bangunan-bangunan terbengkalai itu, dan dia sangat haus akan darah. Jadi sosok ini yang sering membuat celaka orang-orang yang bermain atau melewat di daerah sana. Sosoknya seperti ini. Jadi bentuknya itu memang agak berantakan, mukanya nggak gitu jelas, mukanya itu kayak udah kayak hancur, warnanya hitam gitu dan bajunya itu penuh dengan darah dan energinya pun sangat negatif. Dari sana gue semakin penasaran sama sosok-sosok yang ada di dalam bangunan di luar ruangan itu. Jadi setelah dari ruangan itu gue turun dan gue mencoba masuk ke area bekas pabrik yang besar itu. Akhirnya gue masuk ke bangunan utama di bekas pabrik terbengkalai itu. Karena saat gue lagi ngintip, gue melihat ada sosok yang mirip seperti teman gue, Ana. Jadi saat gue ngintip, ada Ana dan gue langsung berusaha langsung masuk. Karena itu benar-benar jelas banget itu menyerupai Ana. Nah, gue langsung masuk kan, gue kejar sosok itu, tapi saat gue kejar sosoknya hilang, tiba-tiba dia pindah ada di tempat lain, gue kejar lagi hilang, sampai beberapa kali gue kejar dan dia terus menghilang. Energi yang ada di ruangan itu tuh sangat berat, dan hawanya tuh jadinya panas banget. Gue merasa di sana itu kayak pengap, jadi kayak nggak betah gitu loh. Akhirnya gue memutuskan untuk segera keluar dulu dari ruangan itu. Karena udah udaranya panas, pengap, gue dikerjain buat ngejar si Ana. Akhirnya gue udah nyerah deh. Gue pas saat gue menyerah, tiba-tiba muncul lagi ada satu sosok yang minta digambar. Ya, jadi di ujung dari bangunan itu, gue melihat ada satu sosok yang berdiri menyerupai seperti anjing, tapi kepalanya itu mirip kayak tengkorak binatang, tapi badannya itu menyerupai kayak semacam humanoid seperti orang, dan dia berdiri tinggi dan dia berdiri di pojokan. Dan yang gue rasain dia adalah penjaga dari bangunan ini. Ya, jadi ini sosoknya seperti ini. Dia menyerupai setengah binatang, tapi menyerupai kayak manusia juga.
Dan dia hanya diem aja, tapi dia menggerang gitu di pojokan. Walaupun keadaannya saat itu masih siang, tapi energinya lumayan kuat. Dari situ gue melanjutkan perjalanan gue masuk ke sebuah lorong yang gelap banget, sampai gue menemukan sebuah benda yang menyerupai jelangkung. Karena gue penasaran, gue deketin jelangkung itu dan gue berusaha mengambilnya. Jelangkung, siapa punya nih? Tapi saat itu gue dikagetkan sama seseorang. Mas siapa ya? Saya ngeliat pintu kebuka, saya masuk. Oh, mas, ini siapa punya? Ternyata yang mengagetkan gue adalah Pak Omo. Dan yang mana dia adalah pemilik dari boneka jelangkung itu. Ternyata dia punya pengalaman bermain jelangkung di bangunan terbengkalai ini. Jadi ini punya Mas Omo nih? Iya, ini saya. Ini waktu itu main jelangkung di sini, Mas? Iya, main iseng-iseng. Boleh cerita gak, Mas? Jadi waktu itu main sendiri atau berapa orang? Saya bertiga. Bertiga? 3 orang sama temen saya. Itu dulu main ini tuh buat apa, Mas? Iseng-iseng aja, mau tahu bener apa ada kejangkung apa enggak. Oh gitu. Terus akhirnya pas lagi main gimana, Mas? Pertama reaksinya enggak ada. Oke. Enggak gerak. Baru kedua dia ada gerak. Ini sekarang ketemu, mungkin berjodoh mau main lagi, Mas? Enggak, Enggak. takut. Takut ya? Iya, Ini kita taruh aja lagi ya. iya. Setelah mendengarkan cerita dari Pak Omo, gue teringat kembali akan sosok Ana yang bermunculan di tempat itu. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari bangunan itu karena satu, gue udah panas banget dan pengap banget. Dan gue ingin make sure apakah itu Ana, jadi gue telepon aja Ana langsung. Halo, iya Tom. Gue lagi di pabrik terbengkalai. Ini bekas pabrik air, kayaknya air minum gitu. Ini nggak jauh dekat rumah lu. Oh, Iya, jadi gue nelfon lu karena tadi gue lihat di dalam tuh ada yang mirip-mirip sama lu beneran. Gue sampai kejar-kejar gitu. hah masa sih Tom? Beneran mirip banget, dia menyerupain lu banget. Dan energinya di sini gak enak banget. Lu kesini deh. Gue share ya. Gue share log sekarang ya. Lu kesini sekarang ya. Oh, oke. Oke, gue tunggu. Akhirnya gue telepon Ana dan ternyata itu bukan Ana. Ana masih ada di rumah. Tapi akhirnya Ana mau datang ke tempat itu untuk kita sama-sama menelusuri tempat itu. Ana ini adalah temen gue. Dia seorang indigo juga yang punya kemampuan bisa meretrokognisi suatu tempat. Jadi gue pengen tahu aja apakah dia memang lagi bermain di sini atau dia ada di mana saat itu. Setelah gue telepon Ana, gue melihat ada sosok bapak-bapak yang sedang berdiri memandangi bangunan yang ada di tempat itu. Setelah itu, gue samperin si bapak, sebut saja namanya Pak Haji. Kebetulan beliau tinggal dekat dari tempat terbengkalai itu. Si Pak. Ya, Sore. sore, Pak Pak Haji Nisan. Pak Haji. Ya. Pak, ini saya lihat Bapak lagi di sini ngapain, Pak? Lagi mengenang zaman dulu ini, ingatnya saya. Lalu kita ngobrol-ngobrol dan gue nanya beberapa hal tentang bangunan terbengkalai itu. Yang kebetulan ternyata si Bapak sangat mengenal tempat itu dengan cara baik dan akhirnya ia menceritakan beberapa kejadian yang memang terjadi di tempat itu.
Kalau boleh tahu Pak, di sini ada kejadian apa Pak yang Bapak ingat? Dulu ceritanya kan pusat peristirahatan di Jambore. Iya. Jadi orang kerja itu dari kita dari Winutu gitu, pusat makannya di Jambore. Jadi pas jam 12 itu Korea itu bawa mobil, istilahnya anak buahnya sekitar 40-an adalah. Oh. Jadi sampai sini ceritanya mungkin ada apa terganggunya dia Oh, jadi jatuh. kecelakaan mobil ya? Kecelakaan mobil. Di sini banget? Ini di sini. Ya, di sini. Pak Haji punya banyak cerita yang seru dari tempat terbengkalai itu. Tapi beliau menceritakan beberapa, salah satunya tentang mobil orang Korea yang kecelakaan jatuh ke jurang di depan pabrik terbengkalai itu. Dan akhirnya kalau ini Pak, sebenarnya itu tempat apa sih Pak? Ya sebenarnya ini mau buka perusahaan Air, apa ya? nama air, Iya. Hekagona, Tapi- air terapi. Udah terbengkalai berapa lama nih Pak? 20 tahun, Oh, udah 20 tahun. 20 tahun. Ini Bapak kalau boleh tahu memang tinggal dekat sini Pak? Lah ini rumah saya di sini. Oh, Bapak tinggal di Ya, situ. ya, ya. Terus tadi saya sempat masuk ke dalam nih Pak. Ya, ya. Di dalam itu kayaknya sering banyak penampakan ya Oh Pak? iya, ya? betul, betul, betul. Ada cerita-cerita, Bapak tahu cerita sesuatu nggak Pak di dalam? Ya, insya Allah memang saya ceritakan karena saya sering juga. Oh, kalau sering gitu juga ketemu ya. boleh kita ke dalam nggak Pak? Boleh, boleh, boleh. Yuk, kita Ya, ke dalam, siap. Pak. Akhirnya gue dan Pak Haji masuk ke dalam bangunan terbengkalai lagi. Dan Pak Haji membawa gue ke beberapa titik dan dia menceritakan beberapa kejadian yang memang pernah terjadi di tempat itu. Pak, jadi ini tuh yang udah terbengkalai 20 tahun itu ya Pak? Ya, ya, siap. Dari terbengkalai itu tempat udah nggak pernah dipakai lagi Pak? Enggak pernah. Kosong aja gitu ya? Ya memang mesin-mesin tadian udah penuh di sini. Oh, itu pada kemana tuh Pak? Tahu orang namanya nggak dijaga, saya juga sering Oh. sering keluar kota. Terus kalau di sini sendiri Pak, pernah ada kejadian apa nggak Pak? Di sini anak tuh jatuh tuh, bukan di masjid, dia lagi kerja di masjid ya. Dia main nggak tahu dah maghrib jatuh kemarin nih Oh, dari atas itu. main di genteng Pak? Dia main di genteng lari-larian. Oh. Itu jatuh. Serta ada satu kisah tentang anak yang jatuh dari plafon, dari langit-langit di pabrik terbengkalai itu dan baru ditemukan keesokan pagi. Setelah itu Pak Haji pamitan dengan gue karena dia harus pergi sholat. Saya izin dulu nih, mau sholat dulu ya. Oh Pak, makasih ya Pak ya buat Ya, ceritanya. Ini saya Ya, izin mau lihat-lihat boleh Pak? Silakan aman. Aman ya Pak ya? Ya, ya. Pak mari Pak, makasih Ya, ya. mari ya, Ya, makasih. Pak Haji. Temen gue namanya Tomku Nelson. Dia seorang spirit illustrator. Dan dia ini jago banget gambar sosok-sosok yang dia lihat. Terutama sosok-sosok yang ingin bercerita pada saat dia penelusuran atau dia melihat ke tempat-tempat yang memang terkenal seram. Pada saat gue sampai di situ, gue gak ngeliat Tomku. Dan gue coba muter dulu sendirian sambil ngeliat sosok-sosok apa yang ada di situ. Dan juga di sini tuh ada banyak sosok-sosok yang pingin gue ceritain sama Tomku. Hingga gue menemukan Ana dan gue langsung kejar dia, samperin dia, dan gue make sure kalau ini memang beneran si Ana.
Tom, kenapa lo? Tunggu bentar, ini beneran lu kan? Iya gue, lu kayak baru kenal gue aja. Kenapa emang Tom? Lu kayak sweating gitu banget. Soalnya dari tadi gue dikerjain ada yang mirip sama lu persis. Kayak baju gue. Iya, gue tadi udah ngejar-ngejar Oke. udah. Nah gue sempat keliling juga tuh tadi, gue keliling ke semua ruangan. Ya banyak sih pengen gue ceritain. Lu dapet apa? Nah, gue juga pengen cerita. Ah, Nah, gimana? jadi cerita gini. Gue tuh nemu buku. Oh buku, Ini jurnal, ini di diary ya? diary, tapi ini diary-nya ternyata orang yang udah Oh, sendiri. oke. Dan dia ngasih gambar, lu lihat gambarnya, Nak. Ini kan tempat ini. Makanya gue samperin, terus tadi gue di sini gue udah mulai gambar-gambar, Nak. Nih, lu lihat ya. Oh iya lu. Nih, tuh Iya. lihat. Ih serem banget. Oke. Iya oke. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue, kita balik lagi aja nanti malam. Tapi lu janji lu temenin gue ya? Iya, gue temenin lo. Kita bakalan ngeliat bagaimana ini sosok-sosok yang lo gambar tadi, bagaimana cerita mereka di sini. Bener Gimana ya, menurut janji lo? ya? Iya, boleh, Oke. boleh. Gue udah pengep sih di sini, kita Iya, keluar agak dulu sesek deh. sih karena penuh ya. Yaudah, kita keluar dulu yuk. Oke, yaudah kesana. Ternyata itu benar Ana. Ia sudah datang ke tempat terbengkalai itu dan akhirnya kita janjian untuk melakukan penelusuran di malam hari karena menurut Ana akan lebih jelas dan lebih seru apabila kita penelusuran di malam hari. Dan katanya Tom berani nih buat nemenin gue penelusuran nanti malam. Oke Tom, nanti malam kita nelusur ya. Iya, makanannya kelelawar. Ini sosok yang kayak gini tuh gue sering lihat nih kayak di bangunan-bangunan pabrik terbengkalai. Lu lihat ya dia jongkok situ. Iya. Dia kayak nggak dapet temen gitu sih. Padahal tadi Sendirian, kan banyak kan? anak kecil ya. Karena Malam ini gue dan Ana melakukan penelusuran di bekas pabrik air mineral di daerah Cibubur. Nah, ini sekarang kita kan udah datang nih malam-malam ya. udah beda kan suasananya. Bener sih kata Luluh, kita datang malam. Iya. Terus Mereka udah aktif banget. iya ya. Dari kita datang, gue tadi itu penasaran sih sama yang di sini karena kalau tadi siang kan ya udah gitu aja ya. Kita lihat ke situ aja langsung yuk. Boleh. Sesuai apa kata Ana, penelusuran di malam hari vibes-nya beda banget. Walaupun lokasinya tepat di pinggir tol, tapi malam-malam tuh bikin tempat ini lebih ramai dibanding tadi siang oleh makhluk-makhluk astral. Iya. Ini kita perlu masuk apa nggak? Masuk aja nggak? Masuk aja ya? Masuk aja. Oke. Kita masuk pakai kaki kiri aja ya. Oke. Gue dan Ana memulai penelusuran di bangunan depan yang menyerupai mes. Dimana tadi siang gue juga udah penasaran banget sama tempat itu, tapi gue lebih penasaran dari kacamatanya Ana lewat retrokognisinya. Di bangunan itu kita melihat ada sosok anak-anak kecil. Tempat pertama yang kita kunjungin adalah mes yang ada di luar pabrik. Tapi yang gue lihat sini anak kecil ya. Iya, Ya, memang banyak anak kecil. anak kecil sini. ada 6. Oh iya. Anak kecil jadi suka main di sini. Ini area Oh, mainnya mereka ya. Iya. Di depan banget ya maksudnya. Iya. Tapi kita kalau bisa itu kita agak ke tangga situ. Oke. Di situ aku lihat sosok kuntilanak merah. Oh, yang tadi siang gue lihat. Oh, lu lihat juga? Gue lihat tadi siang Oke. dan gue tadi udah sempet gambar. Udah sempet gambar? Udah sempet gambar tapi yang di tangga yang di sono. Iya. Bener ya? Benar. Gimana Oh. kalau kita ke situ, lo tunjukin nanti kalau dia Boleh. muncul, Boleh, gua mau ke sana? tunjukin mana. Ya, oke. Lalu kita pindah ke tempat yang tadi siang gue ketemu sama si kuntilanak merah. Tapi Oh, gue iya. nggak nyaranin ya kita naik ke atas karena dia memang bener-bener kuat. Iya tadi Iya, dan- gue sempet naik ke iya. atas, terus nangkepnya dia lagi ada di sini nih. Oke, di situ Iya, ya. Di sini nih, di dalam di ruangan sini. Kita mau ke atas nggak? Lu Nggak usah. enggak jangan. Jangan. Bahaya. Lu lihat nggak di sini? Nah, di sini tuh. Oke, dia terbang. Oh iya. Tuh, oke. Yes. Jadi dia suka menyerupai kelelawar. Oh. Oke. Gimana Ini kalau kan? kita masuk aja ya? Karena Masuk. gue nggak saranin banget Ke atas. kita untuk di wilayahnya kuntilanak merah ini. Oh iya, Karena dia benar-benar darah. Jangan, sini udah merinding-merinding banget Iya. sih. Cuman Ana tidak menyarankan untuk gue naik lagi ke atas karena kondisinya si kuntilanak merah ini lumayan agak jahat ya. By the way, itu di situ apa ya, Naya? Dia tadi ngeliatin kita terus di Iya, situ. itu lu lihat kan? Itu ada Oh, anak kecil ya? anak kecil. Kayak anak kecil. Iya. Dia jadi memang suka dipanggil sama si kuntilanak merah itu karena dia suka sama anak kecil kan. Oh, Jadi oke. suka
panggil Iya, untuk tapi dia malu-malu gitu kayak nyumput-nyumput. jadi gini ya. Iya, iya. Kayak gitu. Ah. Oke, Ya udah udahlah nanti ya. daripada si kuntilanak Iya, iya. merahnya balik lagi, Ya kita udah. masuk aja ke dalam Kita sana ya. ini tempat yang menurut gue itu banyak banget sosok-sosok yang udah nungguin kita. Jadi daripada kita kena masalah atau kita dicelakain, akhirnya kita memutuskan untuk langsung aja masuk ke gedung utama. Nah, ini Tom, ini pintunya. Iya. Lo yakin mau masuk? Yakin nggak? Gua Tapi yakin. aman kan? Lu udah bilang tadi kita Gue malam. udah minta izin dari siang itu, gue udah ketemu sama sosok yang di dalam Oke. dan dia ngerasa dia adalah yang paling dituakan di sini. Oh ya udah, pokoknya kalau lu udah yakin, gue yakin. Masuk, ayo. Kita masuk ya. Nah, karena memang sudah keadaan di situ tidak kondusif, kita memutuskan untuk masuk ke dalam pabrik. Punten. Saat kita masuk ke dalam gedung utama itu, kita langsung melihat ruangan yang sangat luas. Suasananya sangat berbeda dengan tadi siang. Tapi di daerah sini masih lumayan, rasanya masih lumayan aman ya? Ya, tapi di sini neneknya udah mulai memanggil kita. Oh iya. Boleh kita ke situ? Boleh. Pada saat kita masuk ke dalam pabrik, sudah ada sosok nenek-nenek yang menyambut kita. Kemudian gue minta izin sama beliau untuk menelusur di wilayah pabrik itu. Oh iya. Tom bisa gambarin Nenek? sosoknya? Ya. Ya bisa. Jadi nenek ini adalah yang tertua. Dia mengaku sebagai sosok yang tertua. Mhm. Dia berambut panjang, Iya, ya, putih, iya, agak sedikit jarang. iya. Tipis ya rambutnya. Iya, dia sering ngajak komunikasi, tapi banyak senyum. Sosok nenek-nenek ini adalah wanita berambut panjang. Panjangnya itu panjang sekali sampai menyentuh ke lantai dengan rambut yang sedikit jarang-jarang. Dan Tom juga bisa menggambarkan nenek-nenek itu karena dia sama-sama melihat nenek-nenek itu sama gue. Boleh di Sketch sedikit aja lah ya. Di sketch sedikit. Jadi rambutnya jarang, Iya. putih panjang sampai ke lantai. Iya. Dan dia bergerak sangat cepat. Mhm. Dia pindah ke semua ruangan. Tapi kali ini aku udah minta. Sebentar ya, aku Iya, iya. komunikasi dulu ya. Boleh, boleh. Dan saat Anda sedang berkomunikasi, gue langsung mencoba menggambar sosok si nenek itu. Dan seperti ini sosoknya. Jadi nenek ini rambutnya panjang, walaupun tipis, panjang banget sampai menyentuh lantai. Badannya kurus dan gak terlalu tinggi, kecil. Tapi dia cukup ramah kalau saya bilang sih. Kalau gue bilang ya, dia cukup ramah. Karena dia welcome kita, mereka ngasih izin kita untuk jalan-jalan sana sambil tersenyum dan ya agak ketawa-ketawa kecil seperti itu. Dia nunjukin ke arah sana. Tom, dia Gambar udah nunjukin. Iya. Sesuai? Oh iya. Tapi dia udah hilang ya? Iya. Udah nggak ada Tadi lagi. udah lihat kok. Iya, Iya. aku udah izin dia langsung nunjuk Oke. kedua kejadian Oke. yang ada di bangunan ini. Nenek-nenek itu kemudian pergi karena dia menunjukkan satu cerita atau satu insiden yang terjadi pada masa lalu. Ditunjukin tersana nenek, dia Iya. mau diajak mana? Tadi dia nunjukin ke arah lorong di ruangan sebelah kanan. Oh yaudah yuk. Iya, oke. Yuk. Kita kesana. Karena sudah dikasih izin sama si nenek, akhirnya kita mulai pindah ke satu ruangan yang rasanya memanggil kita untuk ke tempat itu. Kamu ngerasain kan auranya dingin? Iya. Dan agak berat. Iya. Di sini, Tom. Di sini agak berat loh, Nak. Iya. Ininya. Di sini tadi kita panas masuk ya. Iya. Di sini itu dingin. Nah, pada saat kita datang ke tempat yang ditunjukkan oleh nenek itu, ternyata di situ gue menemukan sosok yang bunuh diri, seorang wanita yang berambut sepanjang ini. Dia menggantung dirinya di tempat itu. Yang Ana lihat apa? Dia lagi ngegantung di situ. Gini. Aku cuma mau make sure aja. Iya. Bener ya? Iya. Gue menunjukkan sama Tom kalau perempuan yang bunuh diri itu posisinya masih terjerat dengan tali dan lidahnya keluar. Ketika gue mencoba berkomunikasi, perempuan ini hanya bisa mengeluarkan suara seperti itu, sambil lidahnya terjulur keluar. Di pojok Tapi situ ya? dia cuman, Dia kayak nggak bisa ngomong ya? iya lidahnya soalnya Sini yuk. ketarik. Tom nggak usah terlalu dekat. Iya di sini, di sini Iya, aja. di sini iya, aja. sini aja. Karena dia energinya negatif. Oh. Jadi sebelah sini. Dan kita sama-sama melihat
ada satu sosok wanita muda yang umurnya masih sekitar 20 sampai 25 tahun. Dia tergantung di sana, tidak bisa berkata-kata. Jadi dulu ini meja ya. Kemudian dia itu pinjam tangga. Oh. Pada sore hari ketika ruangannya udah mulai sepi, dia pinjam tangga. Ya security-nya sih nggak ada feel apa-apa ya. Kemudian dia tali, cuma masalahnya talinya itu tali yang nggak kuat. Jadi dia lumayan agak ketarik ya seperti itu. Dan aku tuh ngerasain feel-nya kayak dia mau nangis. Karena dia Jangan terlalu panik. biarin. Iya. Dan Tom lihat kan dia gerak-gerak. Iya. Dia tuh nggak, padahal sih nggak ada angin loh. Nggak ada angin ya. Bayangannya gerak-gerak kan? Iya. Ya, karena dia udah nunjukin sama kita. Oh, jadi yang cerita yang kita dapat tadi siang yang gue temuin di Itu bukunya buku itu adalah diary dia ya. Itu diary dia. Dia mau cerita, tapi ya sepertinya pada saat dia mengakhiri hidupnya itu dia nggak bisa berbicara. Jadi nanti mungkin kamu bisa lihat dari diary-nya, kamu bisa baca. Mungkin tapi dengan kita tahu kejadian kayak gini, mungkin kita bisa bantuin doa kali ya, sedikit doa ya, Nah ya. Oke, kita mau doa sekarang. Boleh kita doa Iya, buat. kita doain aja. Kita doain aja sekarang biar ya mungkin bisa membantu ya. Iya. Oke, kita doain. Setelah melihat sosok itu tentu aja hati kita terenyuh, apalagi kita melihat bagaimana kondisi terakhir wanita itu bunuh diri. Sehingga akhirnya gue sama Tom, kita berdoa untuk mendoakan agar arwahnya tenang, diterima di sisinya. Ana berusaha berkomunikasi dengan dia tapi tidak bisa, tidak mendapat jawaban apa-apa, lalu gua hanya bisa menggambar sosoknya. Sosoknya seperti ini. Jadi dia wanita muda yang mana tempat dia kejadiannya itu adalah dulunya adalah sebuah kantor di mana dia bekerja, dan dia akhirnya mengakhiri hidupnya di tempat itu. Hanya dengan menggunakan tali tipis yang akhirnya menjerat lehernya sampai tergantung-gantung. Masalahnya kompleks, tapi yang membuat dia mengakhiri hidupnya itu adalah persoalan cinta. Sama salah satu rekannya yang ada juga di ruangan ini. Jadi dia ingin menunjukkan. Kayak, ya ngerti banget sih. Gue dan Ana tersadar, ternyata sosok bunuh diri ini adalah sosok yang menulis di buku yang gue temukan itu. Akhirnya misteri terpecahkan, siapa penulisnya dan ruangannya di mana, apa yang terjadi, semua terpecahkan. Tapi ternyata perjalanan kita tidak terhenti di situ saja. Permasalahan yang terjadi, kasus yang terjadi di sini ternyata hanya menjadi awal dari perjalanan gue dan Ana di tempat itu. Oke, Nah, ini kita baru dari awal masuk aja udah langsung dikasih tahu Tragedi ya? Iya, tragedinya dia, dan akhirnya maksudnya kita terkuak gitu dari buku itu kejadian di sini gitu. Gue jujur nggak ngerti sih kita harus ngapain, tapi mungkin kita bisa doain dia kali Iya, ya. kita berdoa ya, biar dia tenang. Biar dia tenang, dan pastinya kita dibawa ke sini pasti ada cerita lain sih selain dia. Mungkin ini bisa jadi buat awal perjalanan kita di sini gitu. Iya, karena pertama si neneknya udah menunjukkan sama buku dan juga sosok ini. Setelah kita selesai dengan kasus bunuh diri di tempat itu, Ana mendengar suara tangisan dari belakang kita, dari salah satu ruangan di belakang kita, dan akhirnya kita memutuskan untuk mencari tahu dari mana asal suara itu. Oke, nyesek sih. Ya, gue dari tadi dengar suara nangis dari arah situ. Lo denger nggak? Samar-samar ya? Iya. Kayaknya ada Gue juga dari tadi yang mikir, cerita di dia situ. mau bercanda apa bukan nih? Gitu. Iya. Soalnya kan sering banget kita denger yang nangis-nangis kayak gini kan. Iya. Tadi kita samperin aja. Coba kita lihat ya. Ya, siapa tahu ada cerita lain dari tempat ini. Kita masuk lebih dalam lagi ke dalam pabrik itu dan ada sebuah ruangan. Di situ gue menemukan sosok yang penuh dengan energi kemarahan. Misi ya. Oke, hati-hati nih Tom. Jadi dia kalau dia marah, Oh ya. kalau dia marah dia suka menjatuhkan orang.
Ini ternyata seperti makam ya, padahal Iya. bukan. Ini banyak banget anak muda itu yang suka main jelangkung di sini. Oh. Karena dia nggak tahu kalau sebenarnya sosok di sini tuh sangat pemarah. Akhirnya mereka dijatuhin. Para ini ya. Iya, ini langit-langitnya jatuh atau ada banyak batu kan? Iya, iya. Kayak ditimpuk, tuh, Oh. airnya bocor. Yaudah nak. Iya. Kamu udah Aku kayaknya dia mau- udah mendekat tuh. Iya. Boleh kamu mau coba komunikasi? Aku komunikasi, kamu gambar aja. Aku sambil gambar ya. Iya, tuh, kamu gambar. Sosok ini menceritakan sama gue bagaimana perasaan dia pada saat dia itu menemui ajalnya. Dia merasa sangat sedih, marah, dan juga dia merasa kecewa. Karena menurut dia masih sangat muda ketika dia menemui ajalnya ini. Kenapa kamu? Om, Saat itu gue langsung mengeluarkan iPad gue dan mencoba menggambarnya. Dan gambarnya seperti ini. Dia masih muda dan dia kecewa ya. Dia kecewa dan dia tuh dia sedih. Kenapa dia harus meninggal di usia muda gitu. kamu udah gambar? Udah. Oke. Dia nangis terus ya? Terus, Mukanya sedih ya? iya. Tapi kerut-kerut marah dia. Hmm. Dia mau coba masuk terus, aku Hmm. nggak biarin dia masuk ya. Jangan-jangan. Iya. Sosok ini bernama Nona Maria. Dia ingin dipanggil sebagai Nona Maria karena dia adalah seorang anak menir. Dan pada saat itu dia sangat cantik, manja, dan juga sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dia berumur sangat belia sehingga pada saat dia terbunuh, dia merasa sangat marah. Kenapa pada saat hidupnya itu masih belia sudah terenggut oleh orang Jepang yang datang untuk menduduki tempat ayahnya. Oke, apa siapa tadi dia? Maria. Van der Hoeven. Hmm? Van der Hoeven. Dia tadi kasih tahu Van der Hoeven. Pak, semoga benar ya pengucapan aku karena dia tadi ngomong Van der Hoeven. tulisnya benar. Iya. Tulis dulu aja ya. Nanti Van kita der baca. Hoeven ya mungkin ya. Iya. Sebenarnya gue nggak bisa sama sekali bahasa Belanda jadi gue cuma denger dia. Next, kita kemana? Ada satu sosok yang sangat kuat. Katanya kamu sebenarnya udah tahu dia seperti apa. Oh, yang kayaknya yang gua lihat tadi siang. Ya, kalau saya menyebutnya raksasa. Gue nggak tahu kalau menyebutnya apa. Langsung aja kita makan. Ya, pusing ya. Kalau gue dari tadi dia udah Ya, kita selesai dulu. kita samperin ya. Cuman nih hati-hati ya. Banyak ini. Lalu Ana merasakan ada panggilan dan merasakan energi yang lebih besar dari daerah belakang. Ana langsung ngajak gue untuk cek ke belakang karena yang di belakang ini bener-bener rasanya lebih kuat gitu. Dari ruangan itu, aku dan Tom kita mendengar suara geraman seperti itu, sehingga kita langsung memutuskan untuk pindah ke tempat yang makhluk ini berada. Aromanya, Amis. iya, Hmm. darah kan? Ini apa Hati-hati, ya? Tom, Nak? di sini banyak mata air, Tom. Oh, oke. Tetesan darah ya. Ternyata Ana membawa gue ke pojokan dari bangunan terbengkalai itu. Di mana tadi siang gue sudah menggambar sosok ini, yaitu sosok yang seperti binatang tadi. Tapi malam ini bentuknya agak beda karena makin besar. Oh, gue belum kasih lihat lu. Iya, lu mau kasih lihat gue nggak? Yang ini Sebelum bukan. kita lihat dia. Kayaknya Jadi gini. nanti kita Iya, pastiin lagi. Ini bukan yang lu lihat, bentar. Jadi dia seperti siluman ya, Tom ya? Badannya. Ini kan? Oh, lu udah gambar ya? Iya. Iya benar. Benar. Matanya tuh merah dan taringnya tuh yang atasnya itu sama bawahnya dia ada darah-darah karena dia suka banget. Nah itu dia suka darah. Kita mau deket aja gak? Iya boleh. Biar lebih kelihatan. Soalnya tadi siang tuh samar. Oke. Agak-agak samar kan. Ini sekarang mumpung udah gelap, ini Iya. lebih kelihatan sih. Oke. Kita ke situ ya. Iya. Tapi lu hati-hati ya karena di sini tuh ada Banyak- sumur. iya, banyak Ya jeblosan-jeblosan sumur-sumur ya.
Dan ternyata di situ kita melihat ada sosok besar sekali berbentuk seperti hewan, binatang yang buas, tetapi berbentuk manusia. Jadi kayak seperti bentuknya manusia dan berkepala hewan. Dia memiliki buntut yang panjang dan dia suka sekali memakan kelelawar yang ada di situ. Jadi dia sosoknya itu bentuknya tuh kayak, ya bisa dibilang benar kayak siluman ya? Siluman. Soalnya kayak... Aku nyebutnya raksasa karena dia nggak suka dibilang siluman. Oh iya. Ya, maaf ya. Ini sosoknya tuh kayak, mukanya tuh kayak binatang, tapi kayak tengkorak binatang. Ya. Jadi kayak fosil ya sebenarnya. Kayak anjing, ini model kayak anjing, tapi badannya humanoid. Iya. Dan tinggi sekali, gede. Iya. Tapi malam ini bentuknya agak beda karena makin besar. Malam itu sosoknya itu lebih raksasa. Karena Ana juga langsung bilang kalau sosok ini raksasa gitu. Ya, tadinya gue nggak tahu kan maksud yang dia maksud adalah siapa gitu. Ternyata ini sosok yang tadi siang, tapi memang bentuknya sudah semakin besar gitu. Mukanya itu sebesar tembok yang ada di sana, itu cuma muka dia doang. Ya, makanannya kelelawar. Ini sosok yang kayak gini tuh gue sering lihat nih di bangunan-bangunan pabrik terbengkalai itu pasti ada yang kayak gini nih. Karena memang sengaja ditanam. Ketika mereka membangun pabrik untuk menjaga pabriknya biar tidak ada kiriman-kiriman dari saingan bisnis, dia itu menanam. Biasanya stay aja di satu lokasi dan dia hanya kayak menggeram karena kan dia terikat ya. Iya. Terikat di rumahnya ini. Iya, dia nggak gerak sih. Nggak gerak, dia cuma ngegeram-geram aja. Iya. Lama-lama gini. Iya, karena dia kasih kita kayak gitu ya. Iya. Nah yuk. Aku ada satu yang dari tadi anak kecil ngikutin kita. Dia minta diceritain. Boleh, mau di mana? Di tempat dia. Oh, diundang ke sananya aja? Iya, kita diundang ke situ aja. Setelah dari tempat itu, gue dan Ana melanjutkan perjalanan lagi ke beberapa ruangan yang ada di sana. Nah, di sini nih anak kecil yang suka main, yang tadi ngikutin kita. Karena banyak sumur-sumur. Yang kotak-kotak ini sumur ya? Betul, ini dan dia masih ada air, jadi mereka senang banget main di sini. Oh, pantas. Iya. Ini mau ada cerita apa nih dari si anak kecil? Anak kecil ini kenapa dia suka main air? Karena memang dia meninggalnya di kali yang ada di depan. Yang 6 orang itu? 6 orang. Jadi mereka kebawa arus, akhirnya mereka nyangkut dan tapi mereka udah tenggelam. Oh, dan mereka jadi rumahnya di sini ya? Rumahnya di sini. Lu denger itu gak? Kerincing kan ya? Kayak ini. Jadi wajahnya itu hitam. Kalau aku melihatnya wajahnya hitam. Ini mereka tuh lagi main di sumur gitu kayak gitu. Wajahnya hitam, terus mereka pakai bajunya ada yang merah, ada yang hijau. Mereka minta dipanggilnya anak Ciliwung. Anak Ciliwung. Iya. Lu denger lagi gak sih? Iya. Ini dari arah sana ya? Makin deket ya? Kayak gerak ya. sih. Kayak lagi kerincing kemana ya main. Karena keadaan semakin malam dan pada saat itu kita makin mendengar suara-suara yang memang banyak sekali terdengar. Dari ruangan itu kita mendengar suara kling 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 kling. Nah, karena mendengar seperti itu aku dan Tom memutuskan kita coba menghampiri suara itu, kita lihat ada apa di sana. Gue bisa gambar nih. Lo mau gambar? Tunggu. Ada yang dekat. Kita pindah aja yuk. Iya, Kayaknya mau di sini melatih ya? udah mulai nggak kondusif deh. Ya udah, mau pindah ke situ. Jadi kita kesana. Iya. Dan kita mencari tahu dari mana suara itu. Dan kita akhirnya tiba di suatu ruangan di mana ada beberapa sumur air yang menjadi mata air di tempat itu. Dan kita melihat ada sosok anak kecil yang duduk di pojokan. Oh, situ? Iya. Lu lihat ya dia lagi jongkok situ. Iya. Dia kayak nggak dapet temen gitu sih. Padahal tadi Iya, kan banyak anak kecil ya. Karena laki-laki semua, ini perempuan. Terus Kayak bibirnya mojok sungging gitu. ya? Iya. gitu ya? Iya, ini agak gini. Iya. Ternyata di situ ada sebuah sumur. Dan di sumur itu kita terkejut karena kita melihat seorang anak kecil perempuan berambut pendek, tapi dia menghadap ke arah membelakangi kita. Kenapa dia sendirian anak ya? Karena nggak ada yang mau main sama dia. Kasihan lu. Iya. Jadi Dia nunduk terus dari tadi kan? Iya nunduk, udah gitu Iya, jongkok gitu. Jongkok terus kayak ngeliatin apa gitu. Mungkin Jadi- ngeliatin wajahnya sendiri di air. Itu ada airnya loh. Dia itu dari tadi siang gue udah lihat, tapi di kamar mandi depan. Iya, Jongkok jadi dia kayak gitu. iya,
dia nggak ditemenin sama yang lain. Apa mungkin karena laki-laki ya yang lainnya? Kayaknya Dia mungkin perempuan dia sendiri. malu gitu. Soalnya kan dia bibirnya. Iya, mungkin Sumbing ya? ada. Nah, gue sama Ana penasaran, kenapa anak perempuan ini kok nggak bergaul, nggak main sama hantu-hantu anak kecil yang ada di luar sana gitu. Setelah kita perhatikan, ternyata anak ini tidak bisa kemana-mana karena kakinya itu dirantai. Cacatnya seperti itu. Terus bunyi kerincing-kerincingan tuh dari kakinya dia. Oh, dia pakai gelang kaki ya. Pegang kaki. Ketika kita perhatikan, ternyata anak ini memiliki bibir yang tidak sempurna, jadi seperti sumbing gitu ya. Dan dia tidak ditemani oleh sosok-sosok anak kecil yang lain, jadi suara dia sendirian. Adek, lihat sini. Adek, dia nengok tuh. Iya, gambar ya. Bener kan? Ada. Sumbing. Ya. Jadi gue ngeliat seperti kelewat gini ya. Sumbing Dia dia. malu, jadi kayaknya buat main sama yang lain. Setelah kita lihat lagi, ternyata bunyi cering-cering itu dari kakinya. Anak ini terantai. Barulah di situ aku sama Tom tahu kalau anak ini merupakan tumbal. Jadi gue curiga Tomko, kalau dia tuh korban tumbal. Tumbal, semen. Pantesan. Itu kaki dia tuh, lu lihat deh. Itu bukan kerincingan, rantai. Rantai ya? Rantai, makanya dia bisa gerak. Dan gak ada yang mau juga temenan sama dia, orang dia ada yang jagain kan? Jadi dia kerantai sama yang di sini ya. Sedih banget. Ini kan. Ketika kita melihat sosok anak ini, Ana berusaha melakukan retrokognisi dan mencari tahu apa yang terjadi dengan anak ini. Jadi saat Ana mulai retrokognisi dan mulai mencari cerita, gue mengeluarkan iPad gue dan mulai menggambar sosok anak ini. Jadi seperti ini sosoknya. Jadi dia sedang menangis di pojokan dengan kaki terbelenggu. Dan kita akhirnya mencari tahu apa yang terjadi dari si anak ini. Ternyata anak ini bisa dibilang sebagai korban tumbal dari tempat itu. Tapi siapa yang buang ke sini ya? Dia cuma. Terus matanya nggak kelihatan. Matanya nggak bisa ngelihat, kelihatan tutupan rambut. Sedih banget gue. Jadi kok kayak gini sebenarnya kita bisa nolong nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, itu ada yang jagain. Nanti kita gambarnya di tempat lain aja ya, yang jagainnya. Karena barusan gue ngomong tumbal, yang jagain datang. Setelah aku sama Tom kita mendoakan agar jiwa anak ini tenang, kemudian kita mendengar suara berisik dari atas di tengah ruangan. Jadi kita langsung aja pergi dari tempat itu untuk mendekati sumber dari suara itu. Dari tadi gabruk-gabruk dia narik-narik gue terus buat ceritain dia. Kita Gantian langsung nih ya. saja. Yuk. Ya udah, nggak bisa nolong juga gue. Maaf ya Dek. Ini loh, karena kita tertarik sama suara itu, akhirnya kita menuju tengah dan kita lihat ada sosok seperti binatang kelabang atau ulat. Jadi bentuknya itu sangat aneh dan aku sama Tom tuh belum pernah melihat seperti itu. Jadi kita perhatikan sampai kita melihat ke atas, geraknya sangat cepat sekali. Seperti ular, panjang dan juga ada bulunya. Wajahnya itu bundar seperti matahari, penuh dengan rambut, bulu-bulu halus. Dan setelah itu gue mencoba bilang sama Tom, sebaiknya lo gambar aja. Jadi kita bisa tahu ini sosoknya seperti apa bentuknya. Nina, gue langsung gambar ya. Ini yang tadi kita lihat muter itu ya, dia panjang banget tubuhnya. Kita sama-sama melihat di bagian atas langit-langit itu ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat. Bentuknya seperti ular besar. Tapi saat kita perhatikan itu bukan ular, tapi lebih mirip seperti kelabang. Karena memiliki kaki-kaki kecil dan kepalanya menyerupai kepala kayak kakek-kakek. Dan gue akhirnya mengeluarkan iPad lagi dan mencoba menggambar. Gambar seperti ini. Dia bergerak sangat cepat di langit-langit. Dan sekilas bentuknya seperti ular. Dan makin dingin gak sih? Yes. Makin dingin ke sini. Gue tambahin lidahnya dulu. Jadi padahal kita mau ke arah yang anak kecil itu
Tapi malah gebrak-gebruk, tapi kita dikejutin sama kehadiran sosok ini ya. Yes. Iya. Ya. Oke. Nanti gua rapihin lagi sih. Iya. Nih sekarang gini dulu Sekalian aja. warnanya loh, Iya. walaupun dia kayak kusam gitu warnanya, Iya. tapi ada bulu-bulu halus gitu ya. Iya. Makanya, kalau menurut gue ini dari Jawa ini, Jawa. dari Jawa, dari gunung. Unik sih buat koleksi gambar gue. Oke. Tapi mungkin nanti gue ceritain. Ya udah. Ya. Yuk kita kesana yuk. Ya, oke. Setelah Tom menggambar sosok itu, kita maju lagi ke depan. Di situ gue melihat dan Tom juga melihat bahwa ada sesuatu di sana. Dia menjatuhkan. Tadi siang, gue tuh ketemu narasumber Oh, narasumber. dan dia cerita tentang ini Oke. kejadiannya. Tapi lu kan tadi nggak ada kan? Gue nggak ada. Kok bisa tahu? Karena dia lagi mempraktekkan dari tadi Gabruk-gabruk. bagaimana dia jatuhnya. Makanya dari tadi kita dengar suara bruk. Tapi berarti lu lihat ini memori ya? Iya, ini adalah memori. Anak kecilnya itu sebenarnya udah nggak ada di sini. Karena hanya memorinya aja bagaimana dia jatuh. Bagaimana dia kemudian dibawa pergi dari sini. Tadi kita ke dekat situ yuk. Oke. Tapi hati-hati ya karena ini masih Masih aktif ini Iya, jatuh gitu ya? iya. Udah jatuhin. iya, jatuhnya tuh di benar-benar bruk gitu. Iya. Tahu nggak jatuhnya kenapa? Kenapa? Karena dia main di atas. Iya, tadi si sama bapak, temen-temennya. tapi si bapak bilang sih cuma satu orang. Ternyata suara berisik yang menarik perhatian kita dari awal itu yang bruk bruk itu adalah adegan di mana seorang anak kecil itu jatuh berulang kali dari atas ke bawah. Terus seperti itu. Menunjukkan kalau sebelumnya anak ini tewas karena bermain sama teman-temannya. Jadi mereka bermain di atas lotengnya dan bermain bola, bermain layangan sampai akhirnya salah satu dari anak kecil itu jatuh dan meninggal di situ. Oh, dia main. Dia main sama teman-temannya tapi yang jatuh itu satu orang. Jadi dia di atas itu dia bawa layangan. Oh. Dia ngejar bawa layangan. bola. Iya. Jadi memang jadi berasa seperti tempat mainnya di atas. Oh, main memang bola. sebenarnya udah biasa main di Udah atas. biasa, cuman lagi karena apes memang ya. iya dan bukan apa sebenarnya. Oh, ada yang sengaja Iya, ngebuka yang tadi. yang tadi. Pelajaran yang gue dapet dari penelusuran kali ini adalah kita harus selalu ingat dan terhubung dengan Tuhan kita, dan kita tidak boleh bertindak secara gegabah dan harus selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Tapi Tom, satu lagi, gue kasih tahu sama lo ya, setelah lo pergi dari tempat ini, dari pabrik ini, jangan pernah lo datang lagi. Kenapa? Lo ikut kata gue aja. Jangan pernah lo balik lagi ke sini. Oke. Ana. Halo? Nak, Halo Tom, lu di mana? gue baru mau on the way nih. Baru mau jalan.
Lu serius jangan bercanda. Iya, ini baru aja rapi. Lah, ini gue sama siapa? Gue abis penelusuran sama lu. Hah?